Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Allah, jin termasuk salah satu makhluk Allah yang paling dekat dengan manusia. Jin juga memiliki keluarga dan mampu beranak seperti manusia. Begitu juga dalam hal makanan. Dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang dijelaskan bahwa jin juga membutuhkan makanan. Lalu apa saja makanan yang disukai jin? Yang pertama adalah darah. Jin sangat suka dengan darah, baik itu darah dari binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, ataupun darah manusia yang disebabkan karena luka dan tidak menyebut nama Allah saat luka tersebut itu terjadi. Selain itu, darah haid dari kaum wanita juga sangat disukai oleh jin. Oleh karenanya, apabila wanita sedang haid, sangat dianjurkan untuk tidak membuang pembalut sembarangan, karena darah yang menempel pada pembalut dapat menjadi makanan dari para kaum jin. Sehingga yang terjadi adalah munculnya rasa suka yang mungkin kepada manusia, terutama adalah kaum Hawa. Oleh sebab itu, buanglah darah dari haid dengan membungkusnya menggunakan plastik dan bacalah basmalah sebelum membuangnya ke tempat sampah. Yang kedua adalah kotoran. Seperti yang banyak dijelaskan dalam hadis, jin sangat suka pada tempat yang lembab dan kotor. Salah satunya adalah kamar mandi. Kamar mandi menjadi tempat para jin untuk menemukan makanannya, yaitu kotoran. Oleh karenanya Rasulullah SAW menganjurkan kita saat hendak masuk ke kamar mandi membaca doa terlebih dahulu, atau setidaknya membaca basmalah. Lalu masuklah menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Dari Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tabir antara pandangan mata jin dengan aurat manusia adalah apabila seseorang melepas pakaiannya dia membaca bismillah. Hadis riwayat Ibnu Adi dan At-Tabrani. Begitu juga pernah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian beristinja atau membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran, dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya termasuk bekal bagi saudara kalian dari kalangan bangsa jin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Oleh karena itu, usahakan setiap kali kita hendak masuk ke kamar mandi, setidaknya kita membaca basmalah terlebih dahulu, supaya aurat kita tidak terlihat atau tertutup oleh para jin yang menghuni kamar mandi. Lalu yang ketiga, tulang. Jin juga sangat menyukai tulang, sisa dari makanan kita. Oleh sebab itu, bila kita selesai makan daging atau ikan yang bertulang, sebaiknya langsung kita buang ke tempat sampah dan hindari untuk membiarkan tulang tersebut berada di piring kita berlama-lama, dikarenakan hal tersebut bisa mengundang jin untuk dapat menyantap makanan bersama kita. Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bercerita bahwasanya ia pernah membawakan pada Nabi SAW wadah berisi air wudhu dan untuk beristinja beliau. Ketika membawanya, Nabi SAW bertanya, siapa ini? Lalu dijawab, saya Abu Hurairah. Kemudian Nabi SAW meminta carikan beberapa buah batu untuk pengguna dan bersuci, dan jangan bawakan pada tulang dan kotoran. Abu Hurairah berkata, kemudian aku mendatangi beliau dengan membawakan beberapa buah batu dengan ujung bajuku hingga aku meletakkan di samping beliau, dan aku lalu pergi. Kemudian beliau selesai buang hajat, aku pun menghampiri beliau dan bertanya, ada apa dengan tulang dan kotoran? Beliau bersabda, tulang dan kotoran merupakan makanan jin, keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari daerah Nasibin, dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka agar setiap kali mereka melewati tulang kotoran mereka mendapatkan makanan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keempat, bangkai dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indera penciuman manusia sangatlah sensitif terhadap bau bangkai, bahkan bagi yang tidak tahan bisa membuat mual, bahkan tidak selera makan. Tetapi anehnya, bangkai justru menjadi makanan favorit para kaum jin, apalagi hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadikan keuntungan besar bagi para jin, sehingga apa yang kita makan menjadi kurang berkah. Lalu bagaimana jika kita membeli makanan dengan tidak tahu bagaimana penyembelihannya? Dalam hal ini para ulama berpendapat, apabila kita tidak tahu penyembelihan hewan tersebut apakah menyebut nama Allah atau tidak, maka sangat dianjurkan ketika dimasak untuk dijadikan lauk, disarankan membaca basmalah terlebih dahulu. Begitu juga saat hendak menyantap makanan, sebaiknya bacalah basmalah. Hal ini dilakukan supaya terhindar dari was-was, karena kita semua tahu setan akan selalu meniupkan kepada hati kita rasa was-was akan suatu hal. Oleh karena itu, jangan sampai lupa untuk membaca basmalah setiap hendak melakukan apapun, supaya hati menjadi tenang dan insya Allah kita
kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala yang tidak baik. Yang kelima, makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanan, dan ketika minum, minumlah dengan tangan kanan, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu bagaimana dengan orang yang kidal? Dalam hal ini tentu ada pengecualian. Allah tidak menciptakan suatu hamba melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. Oleh karenanya, saudaraku tidak perlu merasa rendah diri atau bahkan menyerahkan ketetapan Allah, dan insya Allah hadis tersebut kurang berlaku diterapkan pada saudaraku yang memang lebih aktif menggunakan tangan kiri dibanding tangan kanan. Yang keenam, makanan yang dimakan tidak menyebut nama Allah. Setiap makanan yang tidak disebutkan nama Allah ketika hendak memakannya bisa dikatakan sangat disukai jin. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya lalu ia berzikir kepada Allah ketika memasukinya dan ketika hendak makan, maka setan pun berkata pada teman-temannya, sungguh kalian tidak mendapat tempat bermalam dan tidak mendapat makanan. Namun ketika seorang memasuki rumah dan tidak berzikir pada Allah, setan pun berkata pada teman-temannya, akhirnya kalian mendapat tempat bermalam. Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, setan pun berkata pada teman-temannya, kalian akhirnya mendapat tempat bermalam dan makan malam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mulai sekarang dan seterusnya biasakan diri kita agar selalu membaca basmalah ketika hendak makan atau hendak melakukan aktivitas apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan, baik sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.